Oke, selamat datang di Lembaga Papindo. Kali ini adalah saya ingin membuat video bonus video bonus tentang peta pikiran. Ya, jadi kegunaan manfaatnya membuat peta pikiran kita itu adalah supaya kita bisa lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi sebelum saya mengajarkan tentang peta pikiran, saya akan membedakan dulu cara pikir otak kiri dan otak kanan. Jadi setiap orang, teman-teman semua, pasti semuanya manusia itu selagi masih hidup pasti otaknya bisa bekerja. Jadi otak kiri itu fungsinya digunakan untuk apa? Misalnya digunakan waktu sadar, waktu terbangun, kemudian yang berhubungan dengan perhitungan matematika, yang berhubungan dengan penalaran, bahasa, menulis, membaca, logika, urutan, sistematis, analitis, dan kaku. Jadi otak kiri itu fungsinya itu. Kemudian bagaimana dengan otak kanan? Otak kanan itu berhubungan dengan bawah sadar. Bawah sadar sewaktu kita masih tidur, waktu kita masih dalam keadaan alfa kita itu untuk jangka panjang, Jadi itu di dalam otak kanan akan tercipta kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gagasan, gambar, musik, bermimpi, dan fleksibel. Jadi selama ini kita nggak tahu kita menggunakan otak kiri atau otak kanan. Memang dua otak ini berfungsi, harus berfungsi dengan baik dan penting, tapi yang lebih dominannya mana? Jadi kalau misalnya teman-teman semua, kebanyakan kalau di sekolah ataupun mahasiswa, ataupun menjadi karyawan, maka kebanyakan dominannya adalah otak kiri. Karena kenapa? Otak kiri itu kebanyakan adalah tentang menulis, membaca, logika, sistematis. Jadi artinya kerjanya udah diurutkan. Mau kerja ini, perusahaan itu sudah menggaris job description-nya, job list-nya Jadi otomatis kita cuma hanya mengikuti job list-nya saja. Berarti kita lebih dominan menggunakan otak kiri. Nah, kemudian kalau otak kanan orang jarang menggunakan otak kanan. Jadi otak kanan berhubungan dengan apa? Misalnya itu kreativitas, inovasi. Jadi pada saat sekarang, pada masa misalnya wabah Covid, kebanyakan perusahaan banyak yang tutup, kemudian pekerjaan banyak yang kena PHK, kemudian kalau kita mencari kerja juga agak susah. Maka inilah saatnya kita berubah. Inilah saatnya kita mau berinovasi. Inilah saatnya kita berimajinasi bagaimana kita menghadapi wabah ini. Jadi kalau kita selama ini kita mempunyai pikiran yang lama, pikiran yang waktu kerja itu gampang, mencari uang itu gampang, tapi saat sekarang perusahaan banyak tutup, orang-orang kerja susah, mencari kerja, cari makan susah. Nah, ini saatnya teman-teman semua untuk berlari. Artinya, pakailah otak kanan. Ciptakanlah peluang sendiri. Ciptakan kreativitas sendiri. Itulah otak kanan. Jadi otak kanan ini sangat-sangat bagus sekali. Jadi marilah, kalau teman-teman merasa lebih penting, mari kita simak lagi ke penjelasan berikutnya. Nah, itu sebenarnya peta pikiran itu apa? Apa yang diperlukan untuk membuat peta pikiran? Jadi peta pikiran itu adalah kita mau mengaktifkan otak kanan, Jadi bagaimana peta pikiran dapat membantu kita? Saya akan menjelaskannya satu persatu, Jadi yang pertama, apa sebenarnya peta pikiran? Peta pikiran itu adalah merupakan alat yang paling hebat, untuk membantu otak berpikir, secara teratur dan sederhana mungkin. Jadi kalau kita misalnya kita datang ke suatu daerah, kalau kita nggak kenal dengan daerah, dengan jalannya, alamatnya, maka kebanyakan kita menanyakan kepada Google Map, peta. Kita melihat peta, arahnya bagaimana kita ke jalan sini. Kebanyakan orang melihat peta. Jadi kalau kita tersesat di dalam otak pikiran kita, maka gunakanlah peta. Jadi peta ini adalah alat yang paling hebat untuk membantu otak berpikir. Yang kedua adalah peta ini adalah cara yang mudah, yang paling gampang memasukkan informasi ke
ke dalam otak dan untuk mengambil informasi. Jadi kalau misalnya kalau kita mau memasukkan informasi, kita gunakan misalnya gambar. Ya, gambar itu sangat enak ya dimasukkan ke dalam otak. Tapi kalau tulisan, kebanyakan orang kalau misalnya malas membaca, orang otomatis kalau membaca itu kan otak kiri. Tapi kalau dengan gambar, orang suka, kebanyakan suka nonton video ya. Kebanyakan orang suka Facebook ya, itu kebanyakan orang suka. Jadi pakai otak kanan dengan gambar. Jadi kita harus gunakan gambar untuk belajar. Kemudian cara ini adalah cara kreatif dan efektif dalam membuat catatan. Nah, bagi teman-teman semua yang masih sekolah, yang masih kuliah, ataupun di mana saja, kalau kita masih kerja mau menciptakan gagasan, kita pakailah catatan ini. Kita mau presentasi, mau pidato segala macam, pakailah peta pikiran ini. Jadi benar-benar bermanfaat. Itu sebenarnya ya peta pikiran. Kemudian apa yang diperlukan untuk membuat peta pikiran? Nah, kita masuk. Pertama, sediakan kertas kosong, tidak boleh bergaris-garis ya, misalnya HPS ya atau A4 ya. Pokoknya kertas putih tidak boleh bergaris-garis, kita anggap putih itu ya, kita anggap pikiran kita. Kemudian siapkan pena dan pensil warna ya, boleh pena atau pensil yang berwarna. Karena kenapa? Kalau misalnya otak itu hanya melihat satu warna, dia kurang menarik ya, kurang tertarik. Jadi kalau kita misalnya kasih warna, kasih pena yang berwarna, otomatis nanti berwarna-warna, otak kanan kita akan terpancing untuk aktif. Ya, itu artinya kita memancing otak kanan kita untuk aktif. Gunakanlah yang berwarna gitu ya. Kemudian otak kita ya, siapkan otak kita, kemudian imajinasi kita. Jadi setiap teman-teman itu pasti punya imajinasi sendiri yang sangat hebat-hebat semuanya ya. Jadi otak kita ini sangat super hebat ya. Tuhan menciptakan otak manusia itu tidak terbatas. Kita membayangkan apa saja bisa. Misalnya sekarang saya membayangkan saya lagi di Jakarta. Atau saya sekarang membayangkan lagi saya di Singapura. Kan otak kita itu diajak berpikir itu sangat cepat gitu ya. Jadi imajinasi kita sangat bagus sekali. Nah, lanjut kita misalnya bagaimana peta pikiran ini dapat membantu kita ya. Jadi peta pikiran membantu apa? Salah satunya ya, itu sangat banyak membantu. Salah satu adalah menjadi lebih kreatif. Jadi kalau kita tahu menggunakan peta pikiran, maka kita menjadi lebih kreatif. Kemudian untuk menghemat waktu untuk berpikir, daripada kita mencatat yang panjang, membuat catatan yang panjang, bagusnya kita buat peta pikiran, kemudian kita kasih gambar, kita kasih yang singkat-singkat, bisa menghemat waktu. Kemudian bisa memecahkan masalah, misalnya masalahnya apa, kita lukiskan masalahnya, kemudian kita jalan keluarnya bagaimana, itu sangat bagus sekali. Jadi kita yang menciptakan, artinya memecahkan masalah. Setiap masalah pasti bisa dipecahkan, gitu ya. Kemudian bisa lebih berkonsentrasi, ya. Biasanya kita kalau konsentrasi kita suka boyar ya, kita pikirkan ini tapi tiba-tiba masuk pikiran yang lain, jadi kita nggak konsen, kita nggak bisa fokus. Jadi gunakan peta. Kemudian bisa mengingat lebih baik. Jadi artinya kita bisa fokus, kita bisa mengingat menjadi lebih baik. Kemudian bisa belajar lebih cepat dan efisien, itu sudah pasti ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah membuat rencana, membuat planning. Jadi kita maunya peta pikiran itu kita gunakan untuk apa? Misalnya untuk bisnis. Ya, untuk bisnis. Kita setelah bisnis itu misalnya kita mau bisnis apa? Produknya udah dapat nggak? Produk apa yang kita ingin cari? Misalnya kita ingin cari, kita menjual alpukat. Nah, kita gambar dulu alpukatnya bagaimana. Nanti kita akan majukan ke tekniknya. Bagaimana kita membuat peta pikiran. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contohnya di sini saya gunakan dulu ya. Misalnya kita sekarang lagi memikirkan apel. Ya, di tengah-tengah ini teman-teman boleh gambar apel atau tidak tahu menggambar, kita kasih tulisan ya, kita kasih tulisan apel. Jadi kalau memang bisa menggambar lebih bagus ya. Kalau nggak bisa ambil apel, tapi di dalam imajinasinya kita ada bayangan apel di dalam kertas putih. Ini adalah kertas putih, kemudian ini ada tulisan apel. Nah, ini kita taruh apel di sini. Apa yang akan muncul di dalam otak kanan kita? Misalnya apel itu berhubungan dengan apa? Nah, setelah kita tahu misalnya berhubungan dengan apa, kita tulis cabangnya. Misalnya apel ini berhubungan dengan warna. Nah, kita tulis warna. Jadi apa yang keluar di dalam otak kita, kita tulis ya. Kemudian berhubungan dengan perusahaan, berhubungan dengan ulat, berhubungan dengan merek,
diet ya, kemudian vitamin. Nah, ini adalah tahap pertama. Jadi untuk yang peta pikiran, untuk yang awal, untuk pemula, kita gunakan tahap yang pertama dulu. Misalnya warna ya. Ini warna, perusahaan, ulat, merek, diet, vitamin. Ini adalah tahap pertama. Jadi kalau kita udah melatih terus, maka kita bisa masuk lagi tahap kedua. Di dalam warna itu misalnya apelnya ada warna merah, ada warna hijau gitu ya. Jadi nanti di perusahaannya juga sama, perusahaan apel itu misalnya perusahaan apelnya itu di lokasinya di mana, di kota mana ya. Masuk ke tahap kedua itu kalau misalnya teman-teman sudah belajar lebih mahir lagi ya, nanti diajarin kalau ada kesempatan lagi. Kemudian kalau misalnya apel ini kita sudah dasarnya untuk pemula ya, untuk pemula kita sudah keluarkan, ada membicarakan warna, perusahaan, ulat, merek, diet, vitamin. Nah, dari sini aja kita bisa artinya memberi kesimpulan atau menjelaskannya di mana saja, di depan perusahaan atau dimanapun kita bisa. Misalnya apel menceritakan warnanya apa, merah, hijau. Kemudian apel, perusahaan apel itu sangat besar, dan kemudian apel itu perusahaannya sangat elit gitu ya. Dan apel itu, setiap apel kalau udah matang, udah masak pasti punya ulat. Jadi kalau apelnya itu mereknya itu paling mahal gitu, karena paling bagus gitu ya. Kemudian diet. Jadi seseorang itu kalau misalnya mau diet itu biasanya makan apel ya. Kemudian apelnya itu banyak vitamin, yaitu vitamin A dan seterusnya. Jadi dengan menggambar ini pasti teman-teman terpikir ya, terfokus apa yang mau dibicarakan. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Kemudian yang contoh kedua apa? Misalnya teman-teman pasti semuanya suka handphone, betul? Nah, sekarang coba sebelum saya jelaskan ini, coba di pause dulu videonya. Sekarang gambar handphone digambar, ataupun ya kalau nggak tahu gambar dikasih tulisan HP. Nah, setelah di tulisan HP di tengah-tengah ya, mesti di tengah-tengah kertas ya teman-teman ya. Nah, setelah ini teman-teman pause dulu. Teman-teman coba imajinasi di dalam handphone ini nanti cabangnya misalnya terpikir apa, pasti semuanya bisa, karena semuanya pasti suka handphone, gadget ini ya. Jadi semuanya pasti terpikir. Nah, coba sebagai latihan, coba sebelum Anda seterusnya, coba Anda pause dulu, teman-teman pause. Ambilkan kertas, kasih pensil warna, kemudian imajinasikan. Setelah teman-teman udah siap, baru teruskan lagi untuk video ini ya. Misalnya kalau handphone ini kebanyakan orang pasti berpikir game ya kan, berpikir main game segala macam. Kemudian internet ya, dengan handphone kita bisa internet, kemudian bisa telepon ya. Kemudian memorinya, memorinya semakin tinggi semakin bagus. Kemudian chatting ya, chattingnya mau chatting apa ya. Kemudian Facebook. Nah, kemudian bisa lihat YouTube. Kemudian bisa kamera. Nah, ini adalah tahap pertama ya, tahap pertama. Jadi kalau tahap kedua kita lanjut lagi. Pasti teman-teman semua pasti bisa. Sebagian besar pasti sama dengan saya punya ini. Betul kan teman-teman kan? Nah, di dalam yang tahap kedua bagaimana? Misalnya chatting. Chatting itu bisa di Line, bisa di IG ya, kemudian bisa di WA, WhatsApp. Ya, itu tahap kedua. Ya, jadi kemudian dari internet itu biasanya berhubungan dengan kuota. Nah, itu tahap kedua. Jadi teman-teman pasti bisa berpikir lagi lebih panjang dan lebih panjang. Nah, itu artinya teknik untuk peta pikiran. Bagaimana kita fokus pada satu produk, satu bentuk, satu masalah, sehingga bisa terpecahkan cabang-cabangnya. Dari sini aja kita bisa menjelaskan handphone ini satu halaman ya. Bagaimana bermain game apa yang paling seru, kemudian internetnya, internet mana yang lebih cepat, kemudian teleponnya mana lebih bagus, memorinya, chatting, semua kita bisa bicara. Betul? Betul kan? Nah, sekarang saatnya lagi ya, teman-teman boleh uji coba lagi selain di handphone. Coba teman-teman yang gambar-gambar yang misalnya yang suasananya lebih bagus, misalnya kita membuat kasus yang lain ya, kita latihan terus setiap hari satu gambar, otomatis pikiran kita, otak kanan kita akan diajak berpikir terus, makanya otomatis akan tercipta kebiasaan. Dari kebiasaan itu otak kanan akan lama-kelamaan akan terus berputar. Nah, seandainya kalau ada terjadi misalnya kendala, misalnya sekarang ini saya tidak ada kerja ya. Nah, fokuskan ke masalah tersebut. Misalnya tidak ada kerja. Keahlian saya apa? Nah,
pikirkan sendiri, tanya pada diri sendiri, keterampilan apa yang saya ingin. Kemudian kalau saya ingin belajar apa, tingkatkan. Pakailah peta pikiran, saudara-saudara. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian, sampai di sini. Terima kasih.